Apa ganjarannya? Puasanya 1 hari, tapi dihapuskan dosa setahun ke depan dan setahun ke belakang. Ya. Puasanya 1 hari, dapat pahalanya 2 tahun, dapat ganjarannya 2 tahun. Please di hari itu jangan sampai nggak puasa. Dicatat di tanggalnya ya. Tepatnya jatuhnya tanggal berapa ya? Nanti silakan dicari 9 Zulhijjahnya kapan ya. Dan jangan lupa kalau misalkan ternyata lagi haid gimana kok ya. Siapin uang jajan, cari teman yang puasa, sampaikan kepadanya. Pokoknya kamu harus buka puasa, aku yang traktir. Ya. Karena kalau kita memberikan makanan bagi orang yang berbuka puasa, kita kebagian pahala puasanya orang tersebut. Ya. Meskipun kitanya tidak berpuasa, dan Allah tahu kita nggak puasanya karena kaliannya sedang haid, bukan karena nggak mau puasa. Tapi kalau tidak sedang haid, silakan. Pasang alarm buat sahur, silakan. Dan kalau ternyata nggak kebangun sahur, terusin udah Bismillah. Ya, sanggupin untuk puasa hari itu, jangan sampai enggak ya. Baik, istilah ini bicara tentang keikhlasan, walaupun nanti implementasinya dalam nilai-nilai kurban asli ya, bahwa semua ibadah, semua pengorbanan kita itu kalau bukan karena ikhlas, kalau bukan karena kuatnya iman, kalau bukan karena yakin, ini semuanya berkaitan nanti ya. Dan yakin kepada satu hal yang pasti benar, yaitu Allah, tauhid, maka semuanya pasti berat untuk dilakukan. Setiap kali ngebimbing ada orang yang mau syahadat, selalu ditanyakan, serius, tidak ada paksaan, karena semenjak engkau mengucapkan 2 kalimat ini, jadi harus bangun subuh tiap hari loh. Ya. Dan sehari itu ibadahnya yang wajib aja ada 5 kali. Dan sebelum ibadah, gak boleh langsung ibadah, harus ketemu air dulu, bersuci dulu, ya. Akan ada waktu di mana 1 bulan siang harinya gak boleh makan, puasa Ramadan dan segala macam, ya. Kalau wanita berarti harus mulai menutup, memuliakan dirinya, menjaga, ya. Yang laki-laki juga banyak tanggung jawabnya. Maka itu semua nggak mungkin kalau misalkan nggak dari iman, beriman kepada ketauhidan, beriman kepada Allah, yang akhirnya nanti semakin tinggi keimanan, nanti makin tinggi dia akan semakin yakin dia akan semakin ikhlas. Pokoknya nyambung semuanya. Ya. Nabi Ibrahim alaihi salam, kita udah pasti semua udah tahu ya, asal muasal syariat kurban itu kan ketika dapat mimpi beliaunya untuk menyembelih putranya sendiri. Siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Cuma masalahnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah salah satu hamba Allah, Nabi Allah yang paling mesra dengan Tuhannya. Ya. Ini Masya Allah kesayangan Allah. Ya. Dan makanya tingkat yakinnya beliau itu di atas rata-rata. Kayak contoh, baik ketika beliau akan masuk ke dalam api, beliau yakin dan tahu api itu panas, api itu bisa membakar. Tapi daripada yakin bahwa api itu panas, beliau lebih yakin tentang 3 hal. Apa keyakinan yang pertama? 1, kalau kata Allah saya harus mati, gak usah pakai api ini, saya pasti mati. Betul. 2, kalau kata Allah aku tidak akan mati, jangankan api ini, mau meteor jatuh, mau gunung berapi meletus, apapun, kata Allah aku tidak akan mati, aku tidak akan mati. 3, kalau aku telah melakukan ini untuk Allah lalu tetap mati, maka Allah pasti berikan balasan yang lebih baik. Yakin tentang 3 hal itu, lebih yakin daripada yakin api itu panas.
Maka bismillah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah jadikan api dingin untuknya. Beres tugas yang itu, tahu-tahu nggak, udah lama dari lahiran juga nggak datang melihat anaknya, ketemu udah cukup besar, udah usia belasan tahun. Terus perintah pertamanya harus menyembelih putranya tersebut. Sama, dua-duanya modal yakinnya ini luar biasa, baik putranya maupun ayahnya. Ya, dengan keyakinan yang tadi diterapkan, tahu ini bisa membunuh, tahu pisau itu tajam, tapi yakin. Termasuk keyakinan yang ini, kalau kata Allah aku harus mati, nggak usah disembelih, ayahku juga pasti mati. Kalau kata Allah tidak akan mati, nggak akan mati, gimana juga. Kalaupun aku tetap mati setelah melakukan ini untuk Allah, Allah berikan balasan pas yang lebih baik. Yuk, anaknya siap, ayahnya pun yuk bismillah. Ya. Ada satu riwayat yang menceritakan kenapa Allah sampai menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya sendiri. Saya baca ini di kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Penulis musonif mengutipkan kitab di situ. Suatu ketika Nabi Ibrahim itu memang diceritakan adalah Nabi Allah yang amat sayang kepada umatnya. Maka Allah pernah mengajak ia, memperlihatkan kepadanya dari tempat yang lebih tinggi, lalu diperlihatkan bahwa umatnya itu ada yang sedang bermaksiat di luar sana. Ya. Maka Nabi Ibrahimnya merasa bersedih, ya Allah, umat yang aku bela-belain merekanya aja lagi maksiat. Sampai saking sedihnya nyeletuk beliau itu, ya Allah, matikan saja mereka daripada hidup panjang hanya jadi maksiat. Minta seperti itu. Di kitab itu diceritakan bahwa Allah menjawab, jangan sekali-kali engkau berkata seperti itu wahai Ibrahim, karena engkau adalah orang yang mustajab doanya. Sungguh aku menyayangi hambaku meskipun apapun perbuatannya. Ya. Lalu tidak lama setelah episode itu, akhirnya turun perintah menyembelih putranya itu. Ya. Dan tentu Nabi Ibrahim sebagai manusia, meskipun dia bertawakal kepada Allah, ya gimana tuh, namanya anak sendiri baru ketemu harus disembelih, ada perasaan sedih. Dan di riwayat tadi dijelaskan bahwa wahai Ibrahim, kalau aku meminta satu saja putramu untuk wafat, engkau sebegitu sedihnya. Bayangkan bagaimana perasaan Allah ketika dulu Ibrahim meminta untuk hamba-hambanya yang segitu banyak untuk dibinasakan. Makanya Allah ingin Nabi Ibrahim alaihissalam tahu bagaimana rasanya ketika Nabi Ibrahim meminta Allah untuk matikan saja mereka. Segitu sayangnya Allah. Ini yang diminta untuk dibinasakan bukan hamba yang soleh, hamba yang maksiat. Ya. Masya Allah. Ini riwayat ya. Walaupun ketika diselidiki sanadnya ada sebagian yang berpendapat bahwa ini riwayatnya doif, tapi secara kaidah ilmu syar'i, ilmu hadis doif itu masih boleh untuk kita ya mau baca, ambil faidahnya silakan. Hadis doif itu baru dilarang kalau satu membicarakan tentang sifat-sifatnya Allah. Nah, kita nggak boleh ngambil dari hadis doif. Ya. Dua, membicarakan tentang halal haram, kita nggak bisa jadikan hadis doif itu pegangan. Ya. Maka selagi ternyata ini kita hanya mengambil faidah, mengambil ibroh dari kisah-kisah yang ada, maka itu masih diizinkan, ya, karena tidak mengganggu, tidak menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, tentang ketauhidan, dan juga tidak membicarakan tentang mana halal mana haram, ya. Ini kan hanya kisah, ya. Maka dan kami berkeyakinan ya tidak mungkin seorang ulama-ulama besar di zaman dahulu asal saja menuliskan hal-hal tersebut tanpa ditulis. Apalagi kata Imam Ahmad bin Hambal, hadis doif itu tetap jauh lebih baik daripada pendapat manusia pada umumnya. Karena kan hadis jadi doif, di sini ada mata pelajaran ini nggak, mustalah hadis. Yang mahasiswi sini mana? Mahasiswa? Tangan. Tapi ada jurusan yang bukan Islam juga tapi ya. Oh nggak apa-apa. Ini berarti sekedar tambahan aja ya.
Jadi kalau kita belajar hadis tuh kadang biasanya ada yang kajiannya kajian hadis, ngebahas faidah dari hadisnya. Tapi ada ilmu lagi namanya mustalah hadis. Ini mempelajari ya bagaimana ini hadis itu jadi sohi, jadi hasan, dilihat nanti sanadnya, dilihat nanti matannya, dan bahkan nanti ada jarh wa ta'dil juga di semester-semester akhirnya. Ya. Hadis itu baru bisa jadi sohih minimal 5 syaratnya. Ya. 1, sanadnya tersambung. 2, adalah tuh rawinya adil. 3, tidak ada hafalannya dobit rawinya. Yang ketiga, tidak ada syadz. Yang kelima, tidak ada ilat. Kecepatan gak sih? Kecepatan. Mau ditulis emangnya? Hah? Atau sekedar tahu aja, nggak apa-apa. Ya. Sanadnya tersambung, rawinya adil, hafalannya dobit. Udah gitu, tidak ada syadz dan tidak ada ilat. Syadz dan ilatnya juga harus dijelasin juga ya. Nanti kejauhan lah, ya. Tapi suatu hadis baru bisa jadi doif itu kadang bukan karena dia hafal, bukan hanya karena dia perawinya pendusta, ya. Karena ilmu hadis kan ilmu apa bahasa Jawanya? Jarene. Ya. Katanya. Maksudnya apa sih, kok nggak sejaman dengan Nabi kan? Bagaimana Imam Bukhari tahu bahwa Nabi pernah bersabda seperti itu? Nah, itulah yang disebut sanad. Imam Bukhari mendengar dari gurunya, misalkan Imam Qutaibah bin Sa'id berkata jarene koyo ngono. Ya. Imam Qutaibah bin Sa'id jarene mendengar gurunya lagi, misalkan Imam Sufyan bin Uyainah jarene koyo ngono. Ya. Imam Sufyan bin Uyainah mendengarkan dari gurunya lagi, namanya Imam Az-Zuhri, misal jarene koyo ngono. Imam Az-Zuhri mendengarkan dari sahabat Nabi, misalkan Abu Hurairah radhiyallahu an, jarene Nabi pernah bersabda kayak ngono. Tapi rantai sanadnya itu mereka orang-orang yang bukan pendusta, orang-orang yang adil. Nanti adil ada lagi syaratnya. Ya, adil dalam bahasa Arab ini bukan adil ada pisang goreng 4, orangnya 4, masing-masing 1, bukan yang kayak gitu ya. Bukan adil seperti itu. Nanti ada lagi. Ini biar nggak kejauhan lah ya. Tapi kadang hadis itu bisa jadi doif. Dia bukan karena rawinya pendusta, tapi kadang bisa jadi karena hafalannya buruk. Kan belum tentu dia bohong, ya. Tapi karena hafalannya setelah diselidiki ternyata hafalannya tidak kuat, maka mungkin ini derajatnya tidak bisa naik ke derajat sahih, tidak bisa naik ke derajat hasan. Mungkin ditaruh di yang doif dulu, ya. Jadi begitu. Dan jalurnya nanti nggak cuma ada satu jalur sanadnya. Ini saya rasa harusnya ada penting ya di Universitas Islam. Mudah-mudahan nanti ada jurusan usulul hadis. Karena sekarang kita tahu hadis itu dari Instagram soalnya. Ya. Dari story orang, dari apa. Itu mas siapapun tinggal ngedit, bagus, di bawahnya tinggal ditambah dalam kurung HR Bukhari. Coba gimana kita tahunya. Ya. Sedangkan ya setelah Al-Quran ya hadis itu bisa harus dijadikan landasan dalam beribadah, ya. Nah ini kan ya kalau misalnya hadis ternyata ketika doif itu nggak melulu dia karena rawinya ada yang cacat, ya. Ini karena ngobrol sama para pemuda saya kurangin bercandanya, ya. Kalau sama ibu-ibu kudu dibercandain, ras terkuat di muka bumi soalnya, tapi gampang ngantuk. Masya Allah. Tapi gitu ya, nilainya dari keyakinan. Kayak ginilah kemarin saya ngasih, misalkan di sini ada 2 gelas, yang satu ada racunnya, yang satu tidak ada racunnya, dan kita menyaksikan si orang jahatnya naruh racun di gelas yang kiri, ya. Maka kita tahu yang aman untuk diminum pasti gelas yang kanan. Dan semua orang ngomporin, kok jangan minum yang kanan, yang kiri aja, manis, enak, sehat, bla bla bla. Tapi karena kita nyaksiin sendiri, yakin tuh bahwa yang kiri itu beracun, mau orang ngomporin kayak gimana, kita tetap nggak akan minum yang kiri, karena yakin. Nah gitu, yakin tuh, ya. Maka, kita bisa nggak yakin kayak gitu ke Allah, gitu ya. Terkait rezeki,
Terkait apa lagi masalah pemuda, jodoh, ya. Ada yang nyari jodoh ke sini? Oh, ada yang angkat tangan di belakang ya. Semoga Allah berikan jodoh terbaik ya. Mintanya yang terbaik ya, jangan yang tertampan. Nanti yang tertampan belum tentu terbaik ya. Nyarinya gimana? Yang terbaik, bonusnya dia tampan, anak satu-satunya, ayahnya banyak perusahaan, tapi usianya sudah 85 tahun. Bonusnya bikin terlena ya. Masya Allah. Enggak lah, nih itu ikhlas ya. Kenapa kok bicara tentang ikhlas? Dan aslinya bahkan syaitonnya sendiri yang menyebutkan, dan ini diabadikan juga di dalam Al-Quran. Quran surat ke-15, surat Al-Hijr ya, ayat 39 dan 40-nya. Ayat 39 dan 40-nya. Dari ayat 39 itu menceritakan ketika syaitan itu diusir dari surga. Ya, iblis diusir dari surga. Terus malah nyalahin Allah, karena engkau telah menjadikan aku sesat. Ya. Dia yang sesat, dia yang nyalahin Allah. Maka, syukran Ustaz, jazakallah khair. Syukran Ustaz. Karena engkau telah menjadikan aku sesat, maka akan kubuat terasa indah. Ya. Bagi manusia, biar anak-anak cucu Adam semuanya ikut tergelincir. Di ayat 40-nya Allahnya berfirman, nah ini ucapan dari iblisnya, illa ibadallah illa ibadika minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu dari golongan orang-orang yang mukhlas, ikhlas. Jadi ini disebutkan oleh syaitan, satu-satunya golongan orang yang tidak bisa digoda justru orang-orang yang ikhlas. Ya. Nah, ikhlasnya kayak gimana kok berarti kok? Nah, kita bedakan dulu ya, mana ikhlas, mana ridho. Karena kadang orang kebalik. Ya. Contoh, dompet hilang, harus ikhlas atau harus ridho? Paham ya? Berarti kita penjelasannya dulu ya. Ikhlas itu dalam ranah beribadah. Jadi ngelakuinnya hanya untuk Allah saja, sudah. Sholat karena Allah suka, nolongin orang karena Allah suka, udah. Bukan supaya dipuji oleh orangnya, bukan supaya dianya balas budi, bukan. Allah suka, udah. Jadi ikhlas itu dalam ranah melakukan ibadah. Ridho dalam ranah menerima takdir. Ya. Contoh, udah nolongin orang, dianya malah jahat, ya. Nah itu udah takdirnya sudah seperti itu. Dompet hilang, takdir. Lagi jalan, kejatuhan genteng misalkan, ya udah, ridho dalam menerima takdir. Cuma memang kalau di Indonesia suka disebut yang ikhlas dalam menerima kepahitan itu, ya. Padahal aslinya seperti itu. Nah ikhlas yang dimaksud di sini tadi ya, yang benar-benar semuanya lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Karena orang kalau udah nyampe di tingkatan kayak gini, iya dia mau digoda pakai apa lagi? Sama wanita, ya dia tahu Allah tidak suka, maka nggak mau melakukan sesuatu yang jadi dosa dengan wanita yang bukan mahramnya. Digoda dengan harta, dia tahu dia lebih mengejar apa yang Allah ridho daripada sekedar harta. Karena harta biasanya cuma disukain oleh nafsu. Boleh punya harta, boleh, tapi ya gunain untuk jadi amal soleh. Ditawarin jabatan, dia tahu jabatan hisabnya berat, ya, dan perlu ilmu yang cukup untuk itu semua, ya. Sekarang Ustaz, insyaallah. Alhamdulillah. Berarti habis ini satu lagi ya ini aja barengannya tuh, ya seperti itu. Masya Allah. Apa ciri paling sederhananya dari orang ikhlas? Sederhana sih ya. Tuh kan benar. Apa kembar ya? Ada lagi ya. Ciri sederhananya paling gampang sih. Ada orang, tidak ada orang, sama saja. Kalau ada orang dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat, udah tanda jelas-jelas. Dan sulit untuk bahagia kalau misalkan meletakkan kebahagiaannya pada ya kelakuan orang, repot sekali.
Ya. Gimana kok cara ngelatih paling baiknya supaya bisa nyampe ke tingkatan ikhlas? Harus punya amalan rahasia. Ya, silakan. Mulai bangun malam, silakan. Sholat tahajud. Ya. Kadang kalau pemuda-pemuda itu suka bilang, kami nggak pacaran kok, tapi kadang ya dia setiap jam 3 suka WA gitu deh bangunin tahajud. Ya. Hati-hati dengan para playboy syariah ya. Hati-hati. Kan pertanyaannya satu sederhana. Teh, Mbak, kalian yakin cuman kalian doang yang di WA? Masya Allah. Dan gak usah diladenin ya. Jangan lupa bangun tahajud, ukhti. Iya, nih aku lagi ruku. Sambil selfie. Ini candaan ini dari MC yang kemarin di Real Masjid. Lucu kali itu orangnya. Masya Allah. Ya, punya amal rahasia. Atau ada juga yang pernah ngamalin setiap kali berangkat kerja beli nasi bungkus, nasi kuning di tengah jalan, di lampu merah dikasih. Kalau ketahuan sama orang, yang nggak ketahuan harus lebih banyak. Ya. Sedekah nih 100.000, aduh ketahuan. Yang nggak ketahuan, yang 200.000 lebih banyak. Pokoknya makin punya amalan rahasia, makin lebih mudah untuk ikhlas. Ya. Oh, ada lagi nggak misal yang menurut kami cukup membantu ya? Cukup membantu. Coba amalin puasa Nabi Daud. Ya. Tahu puasa Nabi Daud? Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sampai kapan kok? Sampai meninggal. Karena ada salah satu ulama menyebutkan puasa Nabi Daud itu puasa setengah kehidupan. Ya. Kenapa kok jadi puasa Nabi Daud? Selain ini memang puasa tingkatan yang paling tinggi. Kalau kita jalani Nabi Daud itu akan ketemu momen-momen di mana waktu kita lagi puasa ada teman raktir milad. Ya. Terus kita nggak bisa makan sendiri, dianya nggak minta kita buka lagi. Terusin aja, silakan terusin. Kalau perlu nggak usah datang, ya, gitu ya. Tapi giliran lagi nggak puasa, nggak ada yang traktir. Terutama bagi para mahasiswa ini ya, traktiran kadang kan sesuatu yang luar biasa, tidak akan kusia-siakan, ya. Nggak apa-apa ya, yang penting sehat. Ya. Nah nanti lama-lama terus dilakuin diamalin. Jadi akhirnya ngelihatnya jadi kayak, ya udah sih. Makan gak makan, sahur gak sahur, nah udah sama aja. Makan tempe bacem hampir basi, sama makan steak yang harganya 0,5 juta, bedanya cuma 5 senti kok. Nih, di sini doang. Udah lewat sini, podo aja. Sama aja. Bahkan keluarnya juga sama, mampu. Ya. Kecuali kalau ini stick 0,5 juta mahal amat. Oh iya, karena nanti keluarnya wangi. Nah, kalau gitu beda cerita. Ya, kan sama aja, ya. Podo mampu nih, ya. Nah, bedanya cuma di situ. Jadi ngerasa sahur nggak sahur. Coba ya, yang kalian puasa malamnya sahur, pas waktu menjelang berbuka sore-sore, siang-siang tetap lapar nggak? Lapar juga kan? Jadi sahur nggak sahur tuh ujung-ujungnya lapar juga. Makanya kayak kadang ada orang bilang, ya nggak usah makan lah, ntar juga lapar lagi. Ya nggak gitu juga sih, ya. Tapi beneran ini lama-lama jadi kayak, ya udah makan nggak makan. Jadi akhirnya nanti mulai pelan-pelan lama-lama minimal makan nggak pilih-pilih. Ada makanan, alhamdulillah nggak pilih-pilih. Tidak ada makanan, ya udah. Ada makanan alhamdulillah, tidak ada makanan ya nggak apa-apa, udah biasa puasa, ya, udah biasa lapar, udah biasa ini. Ini kita belum bahas secara sehat, secara medisnya, ya. Tapi memang ketika makin terbiasa itu jadi lama-lama biasa memandang. Dan awalnya cuma masalah makan, masalah lapar itu biasa, tapi nanti lama-lama ngerembet ke segala macam, ya. Dan jangan alergi tentang lapar ya. Orang bilang kadang nggak berani ninggalin pekerjaan yang kata Allah haram karena takut nanti nggak punya rezeki, nggak bisa makan, nggak bisa beli makanan yang dia suka atau memenuhi kebutuhannya. Nanti aku bisa kelaparan.
Kalau kita coba ngaji apa misal kitab Al-Hikam lah yang tadi disebutin, Syekh Ibnu Athaillahnya pernah menyebutkan ada 4 persamaan di antara seluruh wali-wali Allah yang pernah beliau temui. Ya, orang-orang soleh asli. Salah satu persamaannya adalah mereka semua lebih sering lapar daripada kenyang. Biasa aja. Nabi juga lebih sering lapar daripada kenyang. Ya. Kalau kita ngaji apa misalkan kitab Riyadhus Shalihinnya Imam Nawawi, ada salah satu bab di dalamnya yang menjelaskan tentang keutamaan lapar, coba ya. Tentang seperti itu. Salah satu hadis yang dikutip oleh beliau menceritakan ada orang lagi sholat pingsan saking laparnya. Lalu apa komentar Nabi ngelihat orang yang pingsan saking kelaparannya tersebut? Al-Qamaqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, kalau orang itu tahu surga senikmat apa yang menanti dirinya, niscaya dia ingin lebih lapar lagi daripada itu. Jadi udah biasa gitu ya. Sambil nahan laparnya dosa berguguran, dan juga memang mohon maaf makin gede makin ada syahwat kan, nanti masalah syahwatnya teratasi insya Allah kalau sambil puasa ya sesering mungkin. Karena izin nih, perut lagi lapar-laparnya keroncongan, bentar lagi nyaris mati kelaparan, di hadapannya datang dua orang. Yang satu mohon maaf lawan jenis, bukan mahram dengan pakaian yang tidak layak. Yang kedua, tukang nasi goreng siap memasakkan nasi goreng terbaik untukmu. Pilih mana? Pasti makan dulu. Ya. Karena emang kalau kita dengarkan penjelasan dari kayak Ustadz Muhammad Faizan ya tentang ruqyah-ruqyah gitu, golongan bangsa jin itu di tubuh manusia kan mengalirnya melalui darah. Dengan akhirnya kita lapar, itu aliran darah melambat. Jadi syahwat juga terhambat. Ya. Kan ya Masya Allah, beliau sudah selidiki secara medisnya Masya Allah. Tapi itu nanti lama-lama saya ikhlas. Dan ini nikmat sekali orang hidup ikhlas itu. Lihat ya, perhatikan ya. Orang makin takwa, makin taat, biasanya harusnya makin dia taat, makin dia takwa sama Tuhannya, pasti jadi nggak pernah marah, nggak pernah kecewa, nggak pernah sedih, nggak pernah ngambek, nggak pernah mutung, ya. Apakah hidupnya jadi nggak ada masalah? Bukan. Kalau suka ada yang bilang makanya nurut sama Allah biar hidupmu nggak ada masalah, kurang benar. Kenapa? Karena bisa jadi makin nurut sama Allah kamu tambah banyak masalahnya. Lihat para nabi, nggak kurang nurut apa sama Allah, masalahnya tambah banyak. Ada yang sampai dimakan ikan paus. Ya, kita pernah sengaja maksiat aja dicakar kucing pun enggak. Ada yang dibuang ke sumur oleh saudara kandungnya sendiri. Ada yang penyakit kusta 18 tahun sekujur tubuh. Waktu kena penyakit kusta, anak kandungnya 12 orang meninggal semua barengan. Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Ya, makin nurut, malah kita banyak masalahnya. Tapi ketika makin nurut nanti bukan masalahnya yang hilang, tapi cara menyikapi masalahnya yang berubah. Ya. Definisi hidupnya tentang nikmat, tentang musibah itu sudah berubah. Ya. Kalau dulu nikmat itu adalah ketika keinginan kita dikabul, pengen punya jodoh dapat jodoh, pengen rumah dapat rumah. Sekarang bagi dirinya nikmat itu sederhana, apapun yang membuat dirinya tambah dekat sama Allah, sederhana. Ya. Meskipun dirinya tidak menyukai, karena kalaupun dirinya menyukai, naik gaji tapi gajinya dipakai maksiat, masa jadi nikmat? Nggak mungkin, jadi musibah demi Allah. Orang dia nggak punya duit, karena nggak punya duit dia jadi nggak bisa makan.